kita hari ini akan membahas Hari Orang Utan Sedunia. Apa yang melatari Hari Orang Utan Sedunia ini yang harus diperingati pada tanggal berapa sih sebenarnya diperingati Hari Orang Utan Sedunia ini yang jatuh di tahun 2023 di tahun ini? Jadi Hari Orang Utan Sedunia itu diperingati setiap tanggal 19 Agustus. Nah, kenapa ini perlu dilakukan sebagai upaya kita untuk menjaga dan melestarikan orangutan yang statusnya itu menurut IUCN. IUCN ini merupakan organisasi yang memang membidangi satwa-satwa apakah dia ini masuk jenis satwa yang punah atau terancam punah atau masih melimpah kayak gitu populasinya. Nah, dan tema Hari Orangutan Sedunia di tahun ini yaitu Love for Orangutan. Jadi ayo kita sayangi orangutan, kita cintai orangutan. Tapi bukan berarti kita mencintai orangutan itu untuk dipelihara gitu. Iya. Ya, biarkan mereka tuh hidup di alam liar, kemudian biarkan mereka berkembang biak, kemudian bila perlu kita wajib untuk melestarikan tempat tinggal atau habitatnya. Populasi orangutan ini cuma ada di Indonesia atau di luar negeri? Pada dasarnya tempat tinggal asli orangutan itu hanya dua tempat ya, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, untuk populasi berdasarkan data untuk di Taman Nasional Gunung Palung ya, itu saat ini tuh berkisar antara 2.000 sampai 2.500-an populasinya. Saya ingin bertanya, seberapa penting sih orangutan itu bagi kehidupan dan mengapa kita perlu menjaga dan melestarikannya untuk kehidupan kita yang memang berdampingan dengan mereka juga nih, Bang Ridwan? Karena dia itu sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Jadi yang pertama, jadi orangutan itu merupakan satu-satunya jenis kera besar yang hanya ada di Asia. Jadi di dunia itu Bang, ada 4 kera besar. Yang pertama itu orangutan, kemudian yang kedua itu ada gorila, kemudian yang ketiga simpanse, dan yang keempat itu ada bonobo namanya. Nah, yang tiga ini simpanse, gorila, dan bonobo ini hanya ada di Afrika. Nggak ada di tempat lain kayak gitu. Nah, mungkin saya lebih sedikit jelasin juga ya, apa sih perbedaan kera dengan monyet? Jadi, kalau monyet itu dia punya ekor. Kalau mau monyet, pendek, mau panjang, itu monyet. Contohnya ya kayak klasi atau lutung merah, bekantan tuh yang hidungnya mancung tuh. Kenapa penting kita jaga dan kita lestarikan? Orangutan itu disebut sebagai spesies umbrella. Artinya spesies payung gitu kan. Payungnya kan kita fungsikan untuk melindungi kita dari hujan. Sama juga dengan orangutan. Jadi orangutan itu dia itu butuh wilayah jelajahnya. Dia jalan-jalan gitu dalam satu hari itu bisa sampai 1 kilo. Artinya dia perlu hutan yang sangat luas. Nah, secara nggak langsung kalau kita sudah menjaga dan melestarikan tempat tinggal dan orangutannya, nah otomatis kita juga sudah melindungi hewan-hewan yang lainnya. Nah, kayak gitu. Kenapa dia disebut sebagai spesies umbrella? Artinya dia melindungi yang lain-lainnya juga kayak gitu. Yang ketiga itu orangutan itu disebut sebagai petani hutan. Nah, ini saya pikir udah umum. Nah, jadi dengan dia tadi bisa berjalan sampai 1 kilo, kemudian wilayah jelajahnya bisa sampai 100 hektar, dia itu secara nggak langsung itu sudah menyebarkan biji-bijian melalui sisa makanannya. Kemudian yang terakhir, orangutan itu hewan primata yang cerdas. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan dulu apa sih primata gitu kan. Apa bedanya primata dengan hewan yang lainnya. Jadi yang pertama, ya, hewan dikatakan primata yang pertama itu posisi matanya itu menghadap ke depan Bang, atau stereoskopik. Nah, kita ya? Sama dengan kita. Dan kata primata sendiri itu memiliki arti hewan yang mulia atau yang cerdas. Artinya dia ini hewan yang paling cerdas di antara hewan-hewan yang lainnya. Nah, gitu. Kemudian dia memiliki jari itu sama kayak manusia. Punya ibu jari, telunjuk, dan lainnya. Ada 5. Nah, kemudian postur tubuhnya itu tegak. Sama juga dengan kita kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai hewan primata. Yang tadi saya sebutkan ada bekantan, kelasi, orangutan, dan lain-lain. Itu mengapa ya tadi itu Bang Ridwan nyampaikan tuh mengapa pentingnya kita untuk menjaga kelestarian orangutan ini. Mereka itu sebagai pelindung alam, juga sebagai petani juga yang tanpa mereka sadari ya kan, mereka itu mengkonsumsi makanan-makanan dan akhirnya biji-bijian yang jatuh ke bumi tersebut tumbuh dengan sendirinya karena ada proses alam di dalamnya ya Bang Ridwan ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang orangutan ini, hewannya seperti apa gitu ya kan, misalnya makanannya, morfologinya, aktivitasnya sehari-hari ya kan. Orangutan itu habitatnya hanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, kemudian orangutan itu dia itu pada dasarnya suka hutan yang primer atau hutan yang memang masih bagus dan belum dijamah oleh manusia. Dia bisa hidup di hutan sekunder atau hutan yang sudah pernah terjadi kebakaran atau penebangan, dan tapi dia kurang maksimal. Nah, makanya tapi dia bisa ya? Bisa.
makanya dia perlu hutan yang yang primer kayak gitu. Nah, kemudian dia bisa hidup itu di habitat hutan rawa. Nah, jadi rawa tuh rawa gambut dan lain-lain. Sampai di pegunungan, hutan pegunungan itu hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut sampai 2000. Nah, untuk yang di Kalimantan ini karena di Kalimantan ini kan gunungnya kan nggak tinggi-tinggi banget ya. Ya. Itu bisa sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian kalau yang di Sumatera itu kenapa dia bisa sampai 2000? Karena memang pada dasarnya di sana itu ada predator yang memang mengancam dia, yaitu harimau Sumatera. Nah, makanya mungkin itu dia lebih memilih menghindar. Menghindar memanjat pohon yang lebih tinggi atau ke dataran yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, terus untuk makanannya itu seperti apa gitu kan. Jadi menurut penelitian, orangutan itu merupakan hewan yang frugivora atau hewan yang memang makan kebanyakan tuh yang dimakan itu buah-buahan. Nah, kalau kita kan omnivora ya gitu ya, makan segalanya ya kan. Rakus gitu ya. Iya. Jadi dia itu makan buah-buahan itu sekitar 60%, kemudian ada makan bunga sekitar 20%, kemudian kulit kayu, pucuk daun, bukan pucuk ubi ya, tapi pucuk daun itu sekitar 10% dan terakhir itu serangga 10%, itu kayak semut, kayak rayap karena itu sebagai salah satu sumber protein si orangutan sendiri kayak gitu. Terus berbicara morfologi orangutan. Jadi morfologi ini kita berbicara tentang keadaan badan dia tuh seperti apa. Yang kita lihat secara kasat mata kayak kita kan hidung mancung, kulit putih, hitam kayak gitu ya. Morfologi kayak gitu. Jadi orangutan itu seluruh tubuhnya itu diselimuti oleh rambut berwarna coklat kemerahan. Jadi sampai warna hitam. Jadi perbedaan kalau secara ini ya, kalau saya lihat orangutan Kalimantan dan Sumatera itu, kalau orangutan Kalimantan itu warnanya lebih cenderung lebih gelap. Nah, tapi kalau yang Sumatera itu cenderung lebih terang, warna coklat kemerahannya itu kayak lebih terang lah kayak gitu. Nah, ini yang paling penting, Bang. Dia itu memiliki kekuatan hingga 7 sampai 10 kali lipat dari orang dewasa. Nah, makanya kenapa ini alasannya kenapa orang itu tuh nggak boleh dipelihara. Nah, ini kekuatannya itu 7 sampai 10 kali lipat. Nah, kemudian orangutan itu yang paling penting dia itu setiap hari itu makan kerjaannya. Nah, ini penting juga. Orangutan betina itu bisa menstruasi, Bang. Lah, loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena DNA orangutan dengan manusia itu mirip 96,4%. Nah, sisanya itu yang nggak punya akal. Nah, kalau kita punya akal. Nah, kalau mereka nggak. Kemudian memiliki golongan darah. Nah, ini masih proses penelitian ya. Apakah golongan darahnya itu sama dengan kita A, B atau O ya kan? Nah, terus untuk aktivitasnya nih. Jadi teman-teman asisten peneliti yang ada di Taman Nasional Gunung Palung sana, dia itu melakukan penelitian mengenai salah satunya aktivitas sehari-hari orangutan. Jadi orangutan itu bangun itu sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Begitu dia bangun, aktivitasnya itu dia makan buah-buahan, serangga dan saya jelaskan tadi. Kemudian ini tadi saya bilang dia itu memiliki wilayah jelajah sampai 1 kilometer. Kemudian nah, biasanya orangutan itu kan selesai makan, kemudian dia akan ada istirahat, dia akan buat sarang, tapi sarang yang sementara sifatnya, bukan sarang yang permanen untuk tidur dia gitu. Jadi kemudian dia itu mulai istirahat atau mulai tidur itu jam 5 sampai 6 sore mau menuju maghrib gitu. Nah, jadi orangutan itu membuat sarang dan orangutan ini adalah hewan yang tidak suka kotor. Jadi ketika orangutan buat sarang, besok itu dia tidak mungkin kembali ke sarang yang sama, buat baru lagi. Misalnya nih ada pohon lagi banyak buahnya nih, kemudian dia kan buat sarang situ. Selagi pohon itu masih banyak buahnya kan sudah dipastikan dia nggak bakalan pindah. Kecuali memang ada yang mengancam dia atau lain-lain. Nah, nanti dia akan buat lagi tapi di tempat yang satu pohon tapi di tempat yang lain kayak gitu. Dan pinternya dia ini saya secara lihat langsung ya videonya. Jadi orangutan itu kalau misalnya dia kehujanan, dia itu buat sarang itu buat payungnya juga, jadi ditutup kepalanya. Bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Yayasan Palung? Apakah ada syarat-syarat tertentu ataukah ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa menjadi bagian dari relawan Rebong ini? Atau bisa dijelaskan juga tahunnya ataupun bulannya di setiap tahunnya, di bulan berapa ada proses rekrutmen tersebut? Silakan Bang Ridwan. Memang ada beberapa syarat yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, dia itu harus berumur di 15 sampai 25 tahun. Di Yayasan Palung itu ada namanya relawan Rebong, relawan tajam, ada namanya Bentangor Kids. Bentangor Kids ini memang untuk anak-anak yang usianya dari SD sampai SMP. Nah, itu di bawah 15 tahun lah ya. Ya, di bawah 15 tahun lah. Pokoknya itu
lebih ke sana larinya karena materi yang kita sampaikan pun beda Iya. gitu. Kemudian selanjutnya dia memang harus tinggal di sekitaran Sukadana. Kenapa? Karena base home-nya kita itu memang di Desa Pampang Harapan itu. Jadi kan kalau misalnya dari Teluk Batang atau dari Simpang kan jauh. Iya, iya. Kasihan ya kan kalau Iya, iya. mereka ikut pertemuan bolak-balik. Nah, kemudian dia memiliki keinginan yang kuat terkait isu-isu lingkungan. Nah, gitu sih. Mungkin syarat yang khusus saya pikir nggak ada sih. Yang penting sehat jasmani rohani udah itu Iya, aja. iya. Biasanya kita lakukan di bulan Maret, April, sama Mei ya. Kayak gitu. Biasanya kita lakukan di situ karena biasanya kita kan selesai pelantikan, nah, baru kita cari anggota baru. Dan sejauh ini yang sudah berjalan sekitar angkatan 11 ya. Tanggal 19 Agustus kemarin juga sudah dilaksanakan yang namanya Hari Orangutan Sedunia ya. Iya. Dan dari Yayasan Palung sendiri apa yang sudah dilakukan mengenai Hari Orangutan Sedunia? Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di Hari Orangutan Sedunia ini. Jadi tujuannya apa? Kita ingin menyuarakan atau mengkampanyekan orangutan ini terkait habitatnya atau populasinya kayak Ya. gitu. Pertama itu ada yang saya bilang tadi anak bentang kids. Ya. Kemudian ada Simpang Kramat Kids. Nah, ini digunakan untuk anak-anak yang tinggal kan kita kan di Yayasan Palung punya binaan hutan desa. Iya, iya. Itu khususnya di Kecamatan Simpang Hilir. Nah, Simpang Kramat Kids ini adanya di Desa Penjalaan. Jadi kita melakukan kegiatan di sana juga gitu. Dan kemudian dilakukan di sekolah SDN 8 Sidu. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sana? Jadi teman-teman di sana itu melakukan kegiatan menyampaikan materi tentang orangutan, morfologinya kayak saya jelaskan tadi ya kan. Kemudian ada juga diskusi. Nah, diskusi juga. Sebenarnya kemarin tuh ada lomba menggambar, cuman mungkin ada kendala atau gimana, jadi nggak jadi lomba menggambarnya kayak gitu. Itu yang untuk di Kayong Utara. Kemudian untuk di Ketapang, kegiatan Hari Orangutan Sedunia dilakukan di beberapa sekolah juga yang ada di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk saat ini yang paling banyak terjadi konflik itu memang di daerah sana kayak di Pelang itu kan. Nah, apa permasalahan di sana, Bang Ridwan? Ini konfliknya itu orangutan itu suka keluar dari habitatnya, misalnya makan nanas di kebun masyarakat. Turun ke pemukiman warga ya? Mungkin ya karena di sana itu kan memang hutannya udah nggak ada lagi. Nah, apalagi sekarang lagi kebakaran nih. Bahkan kemarin sampai ada petugas kebakaran yang sampai pingsan tuh karena asap, memadamkan api itu tadi. Nah, kayak gitu. Nah, itu kenapa kita perlu lakukan ya minimal kita lakukan ke generasi dari usia dini dulu gitu. Nah, dari usia dini sampai anak SMA biar mereka itu tahu ternyata sebenarnya dampak dari membakar hutan tuh sangat banyak sekali kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada lecture dan ada juga pemutaran film edukasi ya, mungkin film edukasi yang diputar teman-teman di sana itu terkait orangutan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu kita lakukan di Pontianak. Ini saya sendiri yang turun dan ini kerjasama dengan anak-anak dari beasiswa dari Yayasan Palung yang West Bornean Orangutan Caring Scholarship. WBOC itu ya? Ya, WBOCS itu. Jadi sebenarnya yang punya ide ini Yayasan Titian ya. Jadi Yayasan Titian ini sama juga kayak Yayasan Palung, dia lembaga non pemerintah juga, swasta ya. Jadi di sana itu kita kolaborasi antara Yayasan Palung, Yayasan Titian, Dinas Pendidikan Kuburaya karena dilakukan di Kuburaya, kemudian BEM Fakultas Kehutanan, Himabio ini yang dari biologi, kemudian Forum Konservasi Orangutan, Keep Earth Borneo. Nah, Keep Earth Borneo ini yang kalau di Yayasan Palung kan ada relawan rebung. Nah, kalau Keep Earth Borneo ini punyanya Yayasan Titian. Oh, bagian juga ya dari Yayasan Titian ya. Oke. Gitu. Kemudian BKSDA juga terlibat di situ. Kenapa? Karena ya pada dasarnya yang punya wewenang untuk merescue, kemudian menyelamatkan, melepas liarkan ya BKSDA ini gitu. Kalau Yayasan Palung ini kan cuman mitra aja, kita nggak bisa kayak gitu. Nah, kegiatannya kita lakukan di Gaia Mall yang di samping Transmart tuh. Nah, kenapa makanya dilakukan di Kuburaya. Nah, adapun bentuk kegiatan yang yang dipersembahkan oleh Yayasan Palung ya. Yang pertama ada puppet show yang dilakukan anak WBOCS. Kemudian ada kalau lomba mewarnai itu langsung dari Titian. Jadi ini TK ya. TK se-Kecamatan Kuburaya. Jadi mereka mewarnai gambar nah kayak gitu. Dan terakhir itu talkshow. Kemudian kebetulan juga saya sebagai salah satu narasumbernya di situ. Jadi mereka itu menanyakan
bagaimana cara melestarikan orangutan dilihat dari sudut pandang pendidikan lingkungan, karena kan saya basicnya pendidikan lingkungan. Nah, kemudian bagaimana Yayasan Palung sejauh ini yang upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan orangutan itu seperti apa? Nah, kayak gitu-gitu sih Bang yang kita lakukan selama di Pontianak. Pesan-pesannya terakhir kepada seluruh masyarakat mengenai menjaga hewan hutan ini ya, menjaga kelestarian lingkungan baik itu terhadap resiko kebakaran hutan dan lain sebagainya, agar populasi-populasi seperti orang hutan ini tidak menjadi habitat yang memang sudah dikatakan punah menjadi lebih punah lagi. Silakan Bang Ridwan. Menurut IUCN, orangutan itu merupakan hewan yang saat ini statusnya sangat terancam punah. Dan ini dilindungi oleh undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Jadi bunyinya barang siapa dengan sengaja membunuh, melukai, memperjualbelikan, memakai, kemudian mengkonsumsi hewan-hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati akan dikenakan pidana berupa penjara, yaitu maksimal penjara 5 tahun dan dendanya sebesar 100 juta rupiah. Artinya jangan hanya karena kita berburu hewan-hewan yang dilindungi, kemudian kita lalu bisa terjerat oleh undang-undang dan kita dipenjara, ya kasihan juga ya kan, kita meninggalkan anak istri dan lain-lain kayak gitu Bang. Mungkin sedikit dari Gen Z kita, boleh disampaikan sedikit kata-kata manis untuk penutup kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi atensi bersama juga, menjadi perhatian bersama juga sebagai relawan Rebong yang memang menjadi perwakilan dari remaja-remaja Gen Z di Kabupaten Kayong Utara. Silakan Kak Rabania sampaikan sedikit pesan surat cintanya kepada Gen Z yang memang harusnya menjadi orang yang memang memegang teguh kelestarian hidup. Silakan Kak Rabani. Pesan dari saya, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian orangutan dan hutan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam generasi konservasi.